Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita mendengar berita yang cukup menggemparkan di penegakan hukum ya. Karena bagaimana bisa gitu ada seorang mantan hakim itu ya, itu punya harta di rumahnya ya, di rumahnya itu yang disita sampai hampir 1 triliun. Jadi kita berpikir ke belakang tentang bagaimana penegakan hukum di berbagai kasus, termasuk kasus batubara ya, JPN batubara yang Pak Jenny dan kawan-kawan itu. Kita jadi berpikir, kok ini meragukan gitu ya penegakan hukumnya, sehingga wajarlah ketika masyarakat bertanya-tanya seperti misalnya kasus Vina gitu ya, dan pada akhirnya Komnas HAM menyatakan di sana ada pelanggaran. Itu menurut informasi ya, nanti teman-teman cross check sendiri. Dan ada lagi berita tentang yang sedang dibahas ini, kasus pidana terkait JPN batubara yang dilaporkan Pak Jenny sudah 2 tahun tanpa ada keterangan yang jelas. Bahkan katanya sudah, menurut Pak Jenny sudah dipanggil majunya tapi nggak datang, dan tapi sampai sekarang nggak jelas alurnya. Nah teman-teman, saya akan lihatkan video sebagai referensi bagaimana buruknya penegakan hukum di Indonesia yang perlu dibenahi oleh ya pemerintahan baru ini ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Di halaman Mabes Polri terkait laporan Pak Jenny ya, beberapa 2 tahun lebih yang lalu ya Pak. Ya. Nah, perkembangannya bagaimana dan hari ini ada apa yang mau dilaporkan ke kita semua? Silakan Pak Jenny. Ya, baik. Jadi hampir 2 tahun setengah yang lalu saya itu bikin pengaduan masyarakat. Ya. Berkaitan dengan investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Ya. Nah, kemudian kurang lebih 1 atau 2 bulan itu mendapat tanggapan dari Mabes Polri, kemudian dibuatlah laporan. Ya. Nah, perkaranya berjalan, namun pelan begitu ya. Lambat ya Pak. Lambat ya, artinya lambat karena ini waktunya sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun 4 bulan. Makanya artinya sudah 28 bulan tapi belum ada perkembangan yang mengarah ke penyelidikan ya. Makanya saya meminta berkirim surat ke Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian ke Kadif Propam. Apa isinya itu Pak? Intinya saya minta bahwa apa yang saya adukan, apa yang saya laporkan itu segera ditindaklanjuti, gitu, sehingga jelas permasalahan hukumnya jelas gitu. Iya. Pak Jenny, yang paling terakhir apa yang dilakukan polisi berkaitan dengan laporan Pak Jenny ini Pak? Sekitar bulan Juni 2024 kemarin saya diminta untuk datang ke Mabes Polri, kemudian diambil keterangan saya selaku Pandumas ya, orang yang mengadukan. Bulan Juni ya Pak? Bulan Juni. Namun dari bulan Juni sampai dengan detik saya datang ke Mabes Polri, kemudian saya bersurat ini belum ada panggilan dan belum ada pemberitahuan. Biasanya kan ada SP2HP. Ini sama sekali nggak ada SP2HP-nya. Karena ini tidak ada panggilan dan tidak ada pemberitahuan, sehingga agar perkara ini tidak berhenti di situ saja atau dipendam begitu saja, sehingga saya minta kepada yang terhormat Bapak Kapolri ya. Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Itwasum, kemudian Kadif Propam untuk untuk menuntaskan perkara ini. Ke Kadif Propam itu untuk supaya mereka ya kan pengawasan ya. Jadi Kapolri, Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadif Propam itu kan pengawasan terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan. Oh gitu ya. Jadi biar perkara ini juga berjalan sebagaimana mestinya, kami selaku masyarakat itu mendapat
keadilan yang seadil-adilnya. Iya. Karena ini kan berkaitan dengan investasi batu bara ini, Iya. itu kan menyangkut banyak orang, Iya. artinya umum lah begitu. Karena kurang lebih ada 250 korban. Iya. Gitu. Pak J ini lambatnya proses penyelidikan ini, apa yang terbersit dalam hati Pak J ini? Saya tidak tahu, makanya saya tidak tahu kenapa ini perkara menjadi lama, lambat, saya tidak tahu, makanya saya minta kepada, yaitu tadi, kepada Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadipropam untuk mengawal perkara ini. Ya. Ada kecurigaan diintervensi oleh pihak Yusuf Mansur nggak Pak J ini? Karena ini perkaranya lama ya, kita bisa berandai-andai saja begitu. Berandai-andai saja. Tetapi saya masih berkeyakinan bahwa Mabes Polri dan jajaran Mabes Polri dan bawahannya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan perkara tersebut. Karena kan perkara ini mudah dan gampang sebenarnya. Begitu ya Pak? Iya. Nah, mungkin Pak J ini rasa ada tekanan-tekanan juga kepada tekanan politik, maksudnya kepada para penyidik atau gimana Pak? Saya tidak mau berandai-andai, tetapi saya semaksimal mungkin akan berjuang dan menyampaikan keterlambatan ini kepada atasan yang melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Iya. Pak, sebenarnya selain Pak J ini dipanggil pada bulan Juni yang lalu dimintai keterangan, ada lagi nggak atau pihak yang lain yang Pak J ini tahu sudah dimintai keterangannya sama penyidik? Informasi yang saya dapat setelah saya memberikan tambahan terhadap keterangan saya itu, informasinya para pihak yang terkait yang terlapor dalam hal ini Yusuf Mansur dan kawan-kawan akan segera dipanggil lagi untuk memberikan keterangan. Artinya mereka sudah pernah dipanggil gitu Pak? Iya. Kalau menurut keterangan dari SP2HP yang pertama, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu sudah pernah dipanggil tapi tidak hadir. Oleh karena itu setelah saya memberikan keterangan lagi akan dipanggil. Namun sampai dengan saat ini saya belum tahu kejelasan apakah sudah dipanggil atau belum, itu aja. Ya. Jadi nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana. Yang pasti uang ini kami temukan, kami geledah, kami sita di rumah JN. Penyidik gak menyangka ini kalau ada uang sebanyak itu. Ini di luar bayangan. Ya. Yang bersangkutan menyatakan sebagian besar ini adalah uangnya dia hasil dari pengurusan perkara. Uangnya dia hasil dari pengurusan perkara. Oke, itu teman-teman di dunia. Nah, teman-teman, kalau kita bahas tentang itu ya, jadi kita berpikir bahwasanya ketika kasus JBN Batubara yang dimana Pak J ini sebagai penuntutnya waktu itu menang di pengadilan negeri, terus kemudian bukan kalah ya, dibikin NO di pengadilan tinggi, terus kemudian di MA masih NO juga. NO berarti bukan kalah ya teman-teman. Jadi dia bisa menuntut kembali. Penyebab NO-nya katanya seharusnya dituntut di pengadilan agama. Tapi faktanya di pengadilan negeri Bogor pun dari Bu Elis itu menang kan, nggak perlu ke pengadilan agama. Dan itu ada berkasnya. Nah, jadi kita berpikir teman-teman, apakah penegakan hukum ini gitu ya, ini dipengaruhi oleh
para Markus atau bagaimana, sehingga saya meyakini ini bukan pertama kalinya kasus Markus ini ya yang melibatkan hakim, karena sejujurnya beberapa waktu yang lalu dulu juga pernah kan kasus seperti ini, dan beberapa kali lah penegakan hukum itu ya dicederai oleh para penegak hukum itu sendiri ya teman-teman. Jadi selain di penegakan hukum di proses mungkin mahkamah kayak gitu ya, di proses hakimnya, kita juga melihat bagaimana kasus pidana yang dilaporkan oleh Pak Jaini di JPN itu berlangsung sangat lama gitu proses. Nah, aneh sekali walaupun itu bisa dianggap laporan delik aduan ya, karena posisinya yang melaporkan itu ya orang yang dirugikan, jadi bukan kasus pidana murni yang mana Anda orang menodong di jalan langsung diproses, bukan seperti itu. Tapi kan seharusnya proses ini bisa lebih cepat ya teman-teman. Ya bayangin aja kan udah dipanggil orangnya, sudah diminta keterangan, tapi kok nggak berlanjut gitu ya si proses ke penyidikannya nggak terlihat ya. Terus kemudian kasus ini saya perlu kritisi dengan sangat keras ya. Contoh kasus Casey Al-Mansur. Casey Al-Mansur itu udah jelas-jelas buktinya ada lengkap, terus orangnya, kecamatannya jelas, RT-nya jelas, RW-nya jelas, terus bisa dideteksi teman-teman, orangnya bisa dideteksi, terus tempat kalau dibilang kejadian perkaranya atau misalkan tempat yang disengketakan itu udah jelas gitu ya, atau tempat yang dijadikan bahan untuk penipuannya udah jelas, rekening banknya jelas gitu ya, terus proses-prosesnya jelas, semuanya jelas. Tapi sampai saat ini saya belum terima kabar bahwasanya itu naik menjadi penyidikan. Jadi proses penyelidikannya katanya sudah selesai dengan, saya bisa katakan dengan sangat lama ya, karena diundang sedikit-sedikit. Kenapa nggak langsung semuanya diundang gitu dalam, ya minimal setengahnya diundang, karena itu kan cuma beberapa orang yang nggak nyampe 30 orang. Kenapa dibikin lama sekali gitu ya, saya nggak tahu pokoknya intinya teman-teman. Dan kita boleh dong curiga, pasti boleh, karena kan itu kita membayar pajak kepada mereka untuk benar-benar menegakkan hukum ini dengan baik, karena ini negara hukum ya. Lantas kalau kita berpikir hakimnya aja seperti itu, bagaimana penegakan hukum yang nantinya akan terjadi gitu ya, kalau misalkan ini sampai naik ke persidangannya? Kita nggak tahu, kita nggak pernah berpikir bahwasanya nanti kita akan menang atau enggak. Itu adalah menurut saya pribadi, orang-orang yang menuntut itu bukan cuma sekedar menang dan kalah, mereka itu menuntut keadilan seadil-adilnya. Bagi masyarakat ya seperti itu keinginannya, nggak lebih daripada itu. Soal nanti ada proses transaksi di belakang bagaimana, mereka jarang sekali terlibat. Kenapa? Ya karena masyarakat punya akses dari mana gitu. Masyarakat kecil itu nggak punya akses apapun untuk bisa berteman dengan ini, berteman dengan itu, nggak ada. Jadi wajar kalau misalkan seperti kasus di Surabaya yang mana ya mungkin orang tuanya adalah public figure atau tokoh politik ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Itu punya kenalan di tempat yang cukup tinggi, itu menurut saya wajar, karena ya memang lingkupnya mereka di berbagai komisi itu kan saling berhubungan, mereka saling bersinergi. Jadi kalau kasusnya ini sampai misalkan di Surabaya itu sampai seperti itu, menurut saya sih wajar-wajar aja. Cuma itu mencolok gitu ya. Bahkan diputus di MK pun dengan penjara 5 tahun itu sangat mencolok lah. Dan itu masih mending diproses gitu ya. Ini kasus yang misalkan JBN Batubara ini yang dilaporkan itu nggak diproses, dan sampai sekarang bukan nggak diproses, artinya sampai sekarang prosesnya nggak jelas gitu ya teman-teman. Terus yang kasus Casey Al-Mansur ya kita nggak tahu sampai kapan akan naik menjadi ke penyidikan. Kalau sampai ke penyidikan, jadi kita punya wewenang untuk membantu polisi. Kalau masih ke penyelidikan, kita itu cuma bisa mengekspos kasus ini, tapi nggak bisa membantu teman-teman. Saya kalau misalkan itu prosesnya ke penyidikan, saya itu
bisa membantu karena hak kita sebagai warga negara ikut serta gitu menegakkan keamanan negara, menegakkan hukum. Itu termasuk salah satu bagian dari upaya pemerintah, upaya negara dalam menegakkan hukum gitu ya, dan itu dilindungi undang-undang. Kalau itu belumnya ke penyidikan, saya rasa orang mungkin bisa membantu ya, tapi nggak bisa proaktif gitu teman-teman. Kalau misalkan itu udah dinyatakan DPO, maka warga itu boleh membantu bahkan untuk menangkap gitu ya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman, kenapa kita akan sulit membongkar sesuatu kasus yang besar-besar kayak gitu atau berkaitan dengan public figure itu, karena saya nggak tahu ada apa di belakang kayak gitu. Saya nggak ngomongin kasus Yusuf Mansur ya, saya cuma ngomongin kasus yang sudah terjadi gitu ya. Dan akhirnya semua itu kembali kepada tata kelola pemerintahan ya, good government dan lain-lain. Yang pasti kita masyarakat, apapun yang dilakukan gitu oleh pemerintah, kinerja pemerintahan, kita sebenarnya selalu ingin membantu pemerintahan ini agar menciptakan hukum sebaik-baiknya. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.